Oke, saya berikan waktu sebelum saya berikan ke Boni dan Bapak Yohanes Boni, saya berikan kepada adik kita, ya teman-teman, ini adik kita ini umurnya 13 tahun, tapi semangatnya sudah semangat profesor, ya. Amin, amin, amin. Amin, terima kasih. Silakan, Dionysius menyampaikan sanggahan, menyampaikan unek-unek, silakan. Ya, kalau tentang tuduhan ini ya udah biasa lah, kita nggak perlu reaksinya terlalu berlebihan. Dan ini yang dinamakan, ini adalah tuduhan yang dinamakan bahwa tuduh tanpa dasar. Nah itu sudah, menurut saya sudah masuk ke penghujatan. Kalau menurut saya, kalau memang kita menuduh umat agama lain tapi tidak ada dasarnya, itu sudah menghujat. Sama seperti si saya singkat UAH ya, dia menuduh hari Minggu itu penyembahan pada Santo Domingo ataupun Felix Xiao ataupun si Somad. Kalau si Ustadz Somad kan menuduh bahwa disalib pada jin kafir, itu nggak ada dasarnya. Mereka main tuduh aja. Saya rasa memang cocok lah ini main stand up comedy. Juara 1 mereka itu. Dia bikin saya heran memang, ya kenapa gitu ya, mereka nggak berhenti ya, nggak berhenti apa ya, menuduh atau menghujat iman Katolik tanpa dasar. Mending ada dasar. Yang ada dasar tuh maksudnya itu mereka menuduh tapi misalnya kasih bukti sejarah atau dari ayat Alkitab lah, itu masih mending. Tapi ini asal terobos saja gitu. Ini buat saya sangat keterlaluan. Dan kita sebagai umat Katolik yang awam ya, semua di sini awam kan. Jadi kita juga harus ikut berjuang. Jadi yang menanggapi mereka jangan hanya para imam, biarawan, biarawati atau suster, bruder, itu kita juga harus ikut. Karena memang tuduhan kepada iman Katolik ini sudah biasa ya. Mari kita, kalau kita kembali ke tahun-tahun sebelumnya, yang mirip itu Ustadz Abdul Somad. Kan kalau Ustadz Adi Hidayat, dia menuduh bahwa hari Minggu itu penyembahan ke Santo Domingo gitu. Kalau Ustadz Abdul Somad kan jin kafir, itu sebenarnya disalib pada jin kafir, itu tuduhan Ustadz Abdul Somad. Itu sebenarnya mereka sudah bisa dilaporkan dengan tuduhan penistaan agama. Banyak laporan yang sudah masuk. Banyak. Ya memang banyak. Tapi saya juga bingung kenapa polisi juga tidak bergerak atau aparat juga tidak bergerak gitu. Menurut saya memang dibalik mereka semua atau dibalik hinaan mereka atau istilahnya itu hujatan, pasti ada yang mendalangi. Siapa yang mendalangi, kalau itu saya belum tahu. Namun intinya ada yang mendalangi. Dan ini pun apakah bisa kita biarkan terus? Tidak. Kita sebagai umat Katolik harus menanggapi. Seperti yang dibilang Pak Boni tadi, memang hari-hari jadwal ibadah atau apa ini sudah ditentukan dari zaman para rasul, bapak-bapak gereja, dari paus pertama sampai sekarang itu sudah ditentukan. Memang para rasul itu apa ya, tadi seperti yang Bang Gea katakan, para rasul itu mengajarkan bahwa ibadah itu nggak hanya harus hari Sabat, tapi harus setiap hari, bahkan setiap jam. Kalau para rasul itu berdoa setiap jam. Kalau mau ayat, saya kalau nggak salah ada ayat yang mengatakan bahwa Petrus dan siapa ya itu ke Bait Allah berdoa di petang hari. Itu artinya dia salat maghrib, atau dalam Latin itu Vesper, namanya Vesper kalau dalam Latin. Nah, ini kenapa begini-begini? Tadi para rasul itu mengajarkan doa itu nggak hanya hari Sabat. Jadi kalau menurut saya memang ya sudah keterlaluan lah kalau dikatakan hari Minggu itu dibilang penyembahan kepada Santo Domino. Kenapa nggak sekalian dibilang penyembahan pada paus, penyembahan ke bunga, penyembahan ke pot? Kenapa nggak dibilang gitu? Kenapa yang Santo Domingo gitu? Dan
saya tadi juga bilang kita sebagai umat Katolik boleh bereaksi, tapi ada kalanya jangan berlebihan karena ini sudah biasa. Saya juga bilang bahwa kalau memang kita sebagai umat Kristen, kalau memang apa istilahnya itu difitnah, dituduh, ya harusnya kita tanggapi dengan kasih, dan kita juga ada harus perasaan senang karena apa? Barang siapa yang menderita demi Kristus, harusnya dia senang. Seperti dalam Alkitab juga ada katanya Petrus dan kalau nggak salah Barnabas atau Saulus itu kan dipenjara, kakinya dipasung, itu dia malah nyanyi, dia bergembira. Bergembira karena apa? Karena dia sudah bergembira seperti Kristus. Dan dia biasa-biasa saja karena memang dia istilahnya itu sudah biasa dituduh sesat, dituduh pengikut Yesus ini sesat, dia sudah biasa. Ini pun sekarang terjadi seperti pada kita ini. Firman Tuhan Yesus kan pernah mengatakan kalau nggak salah itu, kamu akan dihujat, diejek untuk aku. Dan kalau kita memang sudah, maksudnya itu dihujat, diejek, dan memang untuk Kristus, kita harus berbahagialah. Namun zaman sekarang kita juga harus perlu menanggapi, karena kalau mereka koar-koar seperti itu tanpa dasar, Katolik ini bisa punah. Punah dalam arti itu punah maupun pengikut atau ajaran. Karena kalau masalah pengikut, itu tadi, kalau misalnya ada orang atau anak-anak muda yang belum mengerti. Tadi saya juga sudah bilang, anak-anak muda yang tidak belajar iman Katolik dituduh penyembah patung aja udah nangis, udah apa ini giliran dituduh ini kenapa gitu, reaksinya apa, pasti akan berlebihan. Dan yang menyayangkan lagi, pindah. Banyak kejadian orang Katolik menikah dengan orang dari agama lain, lalu dia pindah, dia tak peduli, pokoknya itu cinta. Selain tentang pernikahan, banyak juga anak muda yang beralih ke kepercayaan lain karena dia memang tidak tahu ajaran asli gereja Katolik. Kan tadi seperti Bang Gia, saya rasa pernah bilang bahwa yang disayangkan itu anak-anak muda itu belum tahu ajaran apa ya, ajaran asli gereja Katolik tapi pindah. Itu kan sangat disayangkan gitu. Kalau misalnya memang dia sudah tahu, ya kalau memang menemukan hidup baru yang lebih tentram, dia percaya lain ya boleh. Tapi kalau lebih yang bikin kita greget itu mereka belum tahu. Mereka belum tahu ajaran gereja Katolik sesungguhnya. Di giliran dibilang penyembah patung aja sudah murtad mereka. Ini yang jadi masalah. Dan kalau menurut saya kenapa mereka terus hujat kekristenan? Pertama, karena mereka itu pikirannya garis keras. Garis keras dalam arti apa? Garis keras itu mereka menafsirkan kitab mereka sendiri secara salah. Tafsiran kafir di mereka itu ditafsirkan oleh banyak ustadz yang pemikirannya itu radikal. Itu mereka menafsirkan bahwa kafir itu harus dibunuh, harus disingkirkan. Kalau misalnya ada perintah Nabi memerangi orang kafir, mereka menafsirkannya bahwa semua kafir itu harus dibunuh dan istilahnya itu ya diperkosa, diusir. Tapi kalau ya itu tergantung tafsiran-tafsiran. Makanya saya bilang dari kalangan agama saudara-saudara kita Muslim ini, ustadz itu banyak tipe. Bayangkan, kita bisa bandingkan tentang Ustadz Hadi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Mereka pemikirannya saya bilang radikal karena isinya cuma perangi orang kafir, benci orang kafir, serang orang kafir, gini-gini. Tapi kita bandingkan dengan Ustadz Buya Yahya dan Gus Miftah. Kemarin kalau tidak salah, Gus Miftah itu pidato di GBI. Dan itu reaksi dari UAH dan UAS itu pasti mengkritik. Karena mereka juga mereaksikan itu. Kedua, kalau Buya Yahya, dia menyerukan agar kalau misalnya ada tetangga bahasa mereka itu Nasrani, kita sebut ada Kristen ya. Kalau misalnya ada tetangga Kristen yang sakit, suruh dibantu disembuhkan, kasih nilai orang Kristen gini.
perkataan dia tuh sungguh mengenakan hati saya begitu. Loh, kok beda pemahaman Ustadz Adi Hidayat yang menuduh Santo Domingo dan pemahaman UAS yang menuduh salib pada jin kafir dengan pemahamannya si Buya Yahya dan Gus Miftah, karena itu mereka menafsirkannya secara beda-beda. Kita bisa bilang mereka itu bisa dibilang seperti saudara kita dari Protestan. Jadi bisa tafsir sendiri. Dan kalau bedanya di Protestan itu setiap orang bisa. Kalau di mereka paling cuma pemimpin agamanya yang menafsir Al-Qur'an secara secara salah. Dan inilah yang terjadi. Mereka suka menyerang Kristen, menyerang apa. Dan kita harus menanggapinya. Tadi Bang Gea kan sudah menanggapi. Dan ini tinggal komentar-komentar dari saya ataupun orang lain. Ya bagus lah ada apologet seperti Bang Gea. Apalagi channel-channel Katolik ini sangat jarang. Bayangkan saja kalau tak ada channel Katolik. Dulu sebelum saya ada channel Katolik ya, sebelum banyak kayaknya sebelum saya mengenal Bang Gea itu channel yang Katolik yang saya tahu cuma sahabat Katolik Indonesia, dan itu isinya bukan menjawab pertanyaan ini dari luar, bukan menjawab fitnahan atau hujatan, tapi isinya lebih ke katekese, penjelasan tentang asal mula hari Natal, benarkah minggu ini gini-gini gitu. Namun saya bersyukur kepada Tuhan, memang kehadiran Bang Gea ini dia menjadi terang dan garam di dunia ini, karena yaitu tadi menanggapi pernyataan yang salah, dan itu menurut saya harus ditanggapi, karena itu tadi bisa memengaruhi pikiran anak muda seperti saya kan golongan anak muda ini. Coba bayangkan kalau saya belum mengerti iman saya bisa aja langsung murtad dari gereja Katolik. Puji Tuhan karena saya mengerti. Saya tahu bahwa pemahaman si Ustadz Adi Hidayat itu yang salah. Dia tidak ada dasar sejarah dan Alkitab. Coba misalnya dia tunjukkan, masih kita bisa terima atau masih bisa kita respekkan. Misal dia nunjuk ini, ayat ini fakta sejarah ini. Tapi kalau fakta sejarahnya atau ayatnya salah ya percuma. Tapi kita lebih respect ketika dia menunjukkan. Tapi ini dia langsung nuduh aja. Itu berarti menurut saya itu menghujat. Misalnya kita langsung menuduh mereka, kamu menyembah batu, atau kamu penyembah apa. Tapi kalau nggak ada dasar, nggak ada bukti, atau nggak ada nggak ada bukti, nggak ada dasar, atau nggak ada latar belakang, itu menurut saya salah. Kalau saya juga memperingatkan pada apologet, kalau misalnya apologet ya dari Kristen, Protestan atau Katolik, kalau mau mengeluarkan pernyataan sesuatu itu ada baiknya ada latar belakang atau dasarnya dari Alkitab atau sejarah. Jangan seperti ini langsung tuduh gitu loh. Itu dari saya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Oke. Saya berikan kepada Bang Naga dulu ya sebelum kepada Bro Boni. Bang Naga silakan, Bang Naga. Terima kasih. Halo. Bang Naga, assalamualaikum. Ya silakan, Bang Naga. Ya gini ya, ini tadi saya baca di chat tadi cukup memprihatinkan juga ya, karena ada dua teman yang bilang baperan gitu ya. Saya cukup kaget bahas itu, karena salah satu kulihat itu yang nulis adalah teman kita sendiri. Saya kira ini satu tantangan buat kita ya. Kalau kita diam, salah. Kita menjawab, lain juga. Tetapi itulah realita di dunia ini, ada yang pro, ada yang kontra, selalu ada begitu. Tapi terlepas pro kontra, saya tetap seperti dikatakan Mas Dion tadi, sangat senang dengan ada acara seperti ini. Setiap kita mendengar ada yang disimpankan, kita jawab. Kalau ada yang pro kontra ya nggak usah terlalu dipikir lah. Itu pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan yang disampaikan sama Bro Boni ya.
yang disinggung soal Felix Xiao. Kalau memang perlu ditanggapi, saya tanggapi begini. Bro Boni, saya bisa menyimpulkan yang dikatakan Felix Xiao itu benar. Dia yang salah. Pada hari Adam makan buah, dia memang mati. Kalau menurut Bro Boni bagaimana? Bagaimana? Saya bisa buktikan bahwa Adam mati pada hari dia memakan buah. Ya, aku belum nyampe ilmunya ke sana, Bang. Nah, bagaimana cara menjawabnya, silakan. Lanjut, Pak. Lanjut, Naga. Ya gini, kalau kita jawab secara keyakinan tidak bisa, maka kita jawab sesuai dengan kemauan dia. Angka-angka itu kalau kita buka kembali ayat yang ada di Kejadian 2 ayat 17, itu kata-katanya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu bunyi ayat di Kejadian 2 ayat 17. Karena dia bilang, ternyata waktu Adam makan buah itu, dia nggak langsung mati, tapi dia masih sempat punya anak. Bahkan kita dari anak-anak dari dia katanya. Dia salah memahami. Kalau kita buka Alkitab, Adam waktu meninggal, dia berumur berapa? 930 tahun. Setuju ya? Bro Boni? Ya, Bang. Ya. Lalu kalau kita buka lagi, siapa manusia tertua yang ada di Alkitab bernama Metusalah. Umurnya 969 hari. Setuju nggak? Aku nggak hafal itu, Bang. Nah, kalau nggak hafal, oke, itu nanti saya catat nanti. Bahwa yang tertua adalah bernama Metusalah. Umurnya 969 tahun. Baru kita bandingkan dengan ayat yang ada di baik di Mazmur maupun Petrus. Sengaja saya ambil dari 1 PL, 1 GB. Di Mazmur dikatakan, tepatnya di Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Itu di Mazmur 90 ayat 4. Sementara di 2 Petrus ayat 8 ada ayat, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat itu bahwa 1000 tahun sama dengan seharinya Tuhan. Berhubung karena Adam hanya 930 tahun dan manusia tertua pun, yaitu Metusalah, hanya berumur 969 tahun, berarti terbukti pada hari makan buah itu dia mati. Ayo silakan tanggapi, Bro Boni. Silakan, saya berikan waktu kepada Bro Boni. Baik, karena Naga sebelumnya salam kenal Bang Naga. Pak Naga apa Bang Naga ya? Biasanya kalau ya, Sumatera itu saya Bang Naga manggil aja. Abang. Bang Naga aja. Bang Naga biar masih muda ya. Betul. Kalau saya secara pribadi untuk menanggapi Felix Xiao adalah saya berpatokan
dengan satu yang aku ini tentang pendapat saya pribadi. Setiap saya menjawab orang di mana saja, mau di Facebook atau di online, di mana saja, aku selalu pertama aku menanggapi dengan argumen saya pribadi, dan saya menjelaskan di situ bahwa ini bukan ajaran resmi dari gereja. Baru nomor duanya, baru keduanya saya melampirkan ajaran yang resmi dari gereja berdasarkan katekismus atau sumber-sumber yang memiliki integritas yang baik ya, seperti Katolitas, iman Katolik. Saya pikir itu udah cukup bagus ya untuk kita mengambil referensi dari sana untuk menjawab bila mana ada yang mempertanyakan iman kita. Karena satu, kenapa saya tidak kalau saya melakukan argumen pribadi, itu total saya tidak menggunakan ayat Alkitab. Itu saya hanya menggunakan pemikiran saya pribadi dan akal budi. Akal budi saya menjawab seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa ya bisa saja benar kalau seandainya dulu Hawa dan Adam tidak makan buah itu, bisa saja manusia itu nggak mati. Nah, karena mereka memakan buah itu, buah yang ada di tengah kebun, makanya sekarang kita sampai saat ini bisa mati, bisa mengalami kematian. Walaupun kematian itu secara jasmani. Karena kita nggak ada historisnya. Kalau kita berpatokan bahwa kita tahunya bahwa waktu Adam dan Hawa belum ada perintah-perintah Allah yang lain. Nggak, ya baru disampaikan itu bahwa jangan makan buah ini. Nah, kemungkinan besar kalau contohnya nenek kita dulu itu Adam dan Hawa tidak memakan buah itu, maka kita mungkin bisa hidup kekal sampai saat ini. Tapi ternyata Allah Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, sehingga kita sampai sekarang adalah bisa dan masih mendapatkan setiap kita dosa asal. Nah, ini yang dipelintirkan salah satunya Felix Yao ini mengatakan bahwa dosa asal itu adanya saat Yesus. Jadi kalau sebenarnya kalau kita melihat video Felix Yao itu, dia kayak nggak tahu ya, aku juga bingung bagaimana mempresentasinya ajarannya itu. Dia mengatakan bahwa di videonya itu di Taman Eden itu ada yang malaikat yang berkepala singa. Mana ada itu, aku baca Alkitab berapa kali, nggak tahu, belum aku baca. Jadi aku kadang-kadang kita susah menanggapi mereka kalau kita mengikuti kemauan mereka. Karena apa yang kita tanggapi, kalau di dalam Alkitab aja dia tidak ada bunyinya seperti itu. Nah, makanya aku menjawab Felicia itu sesuai dengan pertama, sesuai dengan argumen pribadi saya. Argumen pribadi saya untuk menanggapi dosa asal yang dilakukan Felicia itu, saya tidak pernah mendengarkan ajaran gereja atau ajaran Kristiani seperti yang disampaikan Felicia. Ya jelas saja aku nggak pernah mendengarkan ada contohnya singa yang dibilang di situ yang
malaikat yang berkepala singa, terus dia menyerupakan surga dan Taman Eden. Juga tidak ada kata, ada juga yang ditulis sama Felicia dalam videonya itu, ada pedang yang menyambar. Nah, itu aja dulu yang tanggapan dari saya. Ini ada anak saya ini lagi Oke, ribut. bro. Ya. Mungkin selanjutnya nanti aku sebenarnya sih bagus ini ya presentasi saya ini, kalau bisa contohnya kita langsung lihat, tapi aku nggak tahu caranya. Di itu klik share bro. Di situ ada share. Klik. Tapi ini kan aku online-nya di HP. Oh, saya pikir pakai laptop. Ada di komputer, tapi boleh juga membuka linknya di laptop juga. Atau kapan-kapan nanti biar aku pelajari dulu ya. Kalau nge-share presentasi kayak begini sih bagus menurut aku. Karena aku nanti saya buat topik aja, bro. Nanti saya buat topik aja khusus menanggapi Felix Yao. Iya, tapi sebelumnya sih bagusan aku kirim videonya. Ada videonya di sini biar ya, kirim ke WA aja nanti. Bang Deti pelajari juga. Ya. Boleh. Itu sih kalau menurut aku. Kita baiknya untuk menanggapi mereka tetap kita menggunakan akal budi kita, logika kita, atau pendapat kita pribadi, karena kadang-kadang mereka menanggapi atau menafsirkan ajaran kita itu ya nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali kita ajarin, jadi kita bingung jadinya kalau contohnya kita mau nanggapi dengan pernyataan resmi atau KGK. Jadi bisa-bisa kalau kita sebelum kita jelaskan, kalau kita langsung menanggapi dengan KGK atau ajaran dari web Katolik yang resmi, jadi kalau kita nggak menjelaskan terlebih dulu, nggak nyambung apa yang kita jawab, karena dia dalam videonya itu nggak masuk akal kalau menurut aku. Nah, karena nggak pernah aku dengar ada malaikat yang di Taman Eden yang berkepala singa. Nggak tahu ada itu sama dia. Nggak tahu apa dia ngelihat itu Santo Markus dibilang sama dia di Taman Eden ada ada kepala singa. Jadi saya sudah katakan tadi, bro. Jadi mereka ini kadang-kadang tidak memakai otak, tapi pakai dengkulnya. Jadi tidak heran kalau omongan-omongan juga ya sepantaran dengkul aja. Dan kadang juga itu Bang Deki, mengapa sering mereka walaupun yang kayak Protestan sering berbicara dengan sering membicarakan Katolik itu karena menarik contohnya viewer, menarik untuk didengarkan, apalagi kalau Protestan itu kan omongannya lebih menyudutkan, kadang menyudutkan ya, bukan semua juga Protestan ya yang selalu menyudutkan gereja Katolik. Ada juga mereka yang sangat menghormati gereja Katolik, tapi yang lebih menyudutkan gereja Katolik itu adalah gereja-gereja Protestan yang baru ada tahun kemarin, yang baru didirikan, seperti HKBP atau kayak Protestan dari kita dari Nias itu jarang ya bro, aku lihat mereka menghina-hina gereja Katolik. Yang ada itu ada di kita juga dari Nias ya, tetap dari gereja baru itu kayak Pentakosta, kayak GBI, kayak GCJA, mereka gereja baru itu yang selalu untuk mencari umat sebenarnya yang bisa mereka bohongi.
Ya. Untuk mereka bodohi, kalau nyangkut ya nyangkut, alhamdulillah. Tapi kalau nggak nyangkut ya mereka coba lagi. Ya, karena Tapi kalau kecapnya. karena aku ada siapa tadi teman kita yang satu itu dia bilang mengatakan Protestan semuanya. Jadi nggak juga sih, kita nggak bijaksana juga kalau mengatakan bahwa Protestan selalu menyudutkan Katolik itu nggak benar. Ada Ya. juga mereka kayak ada yang aku lihat yang beberapa GKI itu juga cukup baik untuk menghargai gereja Katolik, bahkan dia meniru-niru sekarang itu GKI itu. Ada mulai Rabu Abu dia gereja Kristen Jawa, gereja Kristen Indonesia apa gereja gereja Kristen Indonesia kayaknya GKI. Itu ya, GKI, dia punya GKJ, Gemin. dia ada itu sekarang itu dia ada Rabu Abu lah. Yang sering apalagi yang waktu Bro Depi membahas yang GBI Grabce itu ya, itu sangat najis sama aku ngelihat mukanya. Dia kalau ada di hadapanku tuh aku lempar pakai sandal dia. Jangan sandalnya yang di oleh polisi itu ya. Sesama orang Nias kok mau motor gimana? Itu satu deh ditulis. Nggak boleh begitu. Bang Naga tuh. Ya, bagaimana Bang Naga? Itu yang debat sama Bro G kan dari Nias juga tuh. Ada yang kemarin bukan. Ada yang GBI Grabce, Pak Naga. Ada GBI Grabce itu tapi nggak dialog gitu, nggak dialog. Tapi itu juga yang dari Nias itu yang tetap menyudutkan gereja Katolik itu nggak ada yang dari BNKP yang lama, karena BNKP yang lama itu kayak HKBP itu nggak, mereka sangat menghargai Katolik orang-orang. Oke, Bro Boni mungkin ada ini ya. Oke, saya berikan waktu dulu ya, Bro Boni. Saya berikan kepada Pak Yohanes Boni. Silakan Pak Yohanes Boni. Mungkin ada tanggapan atas apa yang sudah disampaikan teman-teman kita. Silakan, Pak. Halo, Pak Yohanes Boni. Ya. Sebenarnya no comment. Tapi intinya begini. Lebih ditekankan intinya kalau tentang pendapat Ustadz siapa itu bilang itu kalau memang ada problem, sudah berapa puluh tahun sudah berjalan sampai zaman sekarang tidak ada permasalahan tentang hari Minggu, para pemimpin ibadah atau agama-agama lain tidak permasalahkan dengan hari Minggu. Kenapa sampai hanya dia sendiri saja Ustaz itu yang permasalahkan? Itu karena dia tidak paham. Itu aja. Karena dia tidak tahu. Atau mungkin cari tenar atau bagaimana, minta flower kayaknya seperti itu. Tidak ada yang permasalahkan itu. Kalau memang ada permasalahan dari zaman dulu kan pasti sudah ada konsili-konsili yang sudah menentukan bahwa ini bermasalah dari pihak gereja. Intinya kan seperti itu. Kita maklumi aja. Karena kalau untuk sejarah ajaran gereja Katolik, karena kita belajar dari pengalaman, susah. Maksudnya jarang untuk mempublikasikan keluar. Untuk kebanyakan untuk intern aja, bagian orang dalam aja yang paham tentang ajaran Katolik itu. Maka sekarang adanya muncul hal yang seperti ini, makanya banyak yang sudah rame-rame dari pihak biar Abadi punya juga kan sekarang rame-rame itu. Sudah lihatnya ada yang media sosial. Karena itu takut untuk nanti masalah tentang umat nanti, tentang ajaran Katolik ini bagaimana. Kan
Itu harus itu. Makanya sekarang harus rame-rame bagaimana untuk mencari solusinya. Di media sosial ini yang ya live streaming untuk memecahkan masalah itulah. Itu hal yang patut kita ikuti, kita belajar. Kadang-kadang kan sedikit sekali yang ikut untuk live streaming begini. Susah. Karena sekarang tuh, iya kita tahu sendiri, zaman-zaman modernisasi sekarang begini kan orang rame-rame pakai media sosial ini untuk hal-hal untuk hiburan saja. Iya. Dan kadang juga belum tentu semua memiliki internet yang bagus. Iya. Terkendalanya di situ juga. Kadang kalau live streaming begini, makanya, kalau nggak pakai wifi, lumayan juga. Makanya pegiat-pegiat seperti yang dia ini kan kita apresiasi itu harus itu. Iya betul. Kalau kita mengharapkan dari pihak biarawati kan mereka kan punya doktrin sendiri. Iya. Dan aku lihat para biarawati mereka itu punya doktrin. Dan mereka tidak mau menjawab seperti kita. Mereka tuh mau mempelajari kedewasaan iman ketul itu. Saya itu jempol mereka. Kadang-kadang mereka tuh mencari dan menemukan sendiri sistemnya orang seperti kita ajarkan seperti itu. Makanya kita mengajarkan, makanya kita dewasa dalam beriman. Itulah hebatnya kita orang Katolik. Iya. Tapi kita jempol lah sekarang sudah banyak online, ada banyak YouTube. Sudah berani sudah keluar dari kandang seperti itu tuh, itu ya kita sudah agak apresiasi sedikit lah. Iya, betul. Supaya memperkuat iman kan, iman kita. Iya. Sangat perlu. Hanya begitu aja, Bung ya. Terima kasih lagi. Oke, Pak Yohanes Boni. Bang Naga kayaknya menanggapi nih. Silakan Bang Naga. Begini ya, menurut saya begini. Itu seperti jawabannya dari Bro Boni tadi, saya kira kurang pas ya, dalam arti begini. Apapun pendapat kita, biasanya mereka kejar mana ayatnya. Itu loh. Kita harus punya dalil apa? Jangan hanya berdasarkan akal budi. Betul. Makanya tadi saya bilang, karena dia menuntut bukti, maka saya mengangkat dua ayat itu. Ayat itu terbukti 1000 tahun manusia sama dengan seharinya Tuhan. Berhubung karena Adam meninggalnya umur 930, bahkan manusia tertua pun cuma 969, berarti terbukti. Jadi kalau kita hanya itu, jadi kita harus menjawab dengan ayat. Iya betul. Jadi di sini juga semakin kelihatan si Felix Xiao. Kenapa? Justru kalau di ajaran mereka seharinya Allah itu ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 5000 tahun. Sehari. Betul, sehari. Jadi kalau untuk memilah-milah komplain mereka tentang kekristenan, kita pilih-pilih yang bisa kita jawab dengan angka, dengan ayat. Iya. Kalau kita lari ke KGK atau kemana, nggak nyambung. Iya betul. Nanti nggak nyambung Pak, sama saja. Nah itu. Tapi kalau saya beri angka dengan seperti ya tadi dengan dua ayat itu, bahwa memang ada mati pada hari itu. Jadi kalau untuk menghadapi polemik dari Muslim ya itu aja. Kalau sedangkan yang dari sesama Kristen, nah ini bisa kita pilih-pilih. Memang kalau dia dari Protestan yang awal-awal, tidak terlalu banyak membutuhkan Katolikan. Tapi kalau yang pecahan dari Pentakosta, terutama yang karismatik, nah di sini Bro Boni silahkan ikutin videonya Pendeta Mangapur Segala yang membahas soal GKI. GKI baru karismatik, ada tiga. Sepertinya apa yang
kita keluhkan selama ini di situ terjawab. Karena karismatik itu apa? Itu pecahan dari Pentakosta yang tidak puas dengan pecahnya Pentakosta dari Protestan. Iya. Pada umumnya yang ada di karismatik itu adalah orang-orang awam. Betul. Nah, jadi kalau kita nggak bisa memilah-milah, nanti kan malah bingung sendiri. Itu misalnya kalau nanti Bro Boni sudah tahu nanti nomor berapa, akan saya kirim deh link-link video yang mungkin perlu kita ketahui untuk bisa mentar dan mengenal siapa mereka. Oke, begitu ya, terima kasih. Nanti kalau ngirim kan dikirim di grup aja, Pak. Kirim di grup. Tadi aku udah dimasukin di grup WhatsApp sama Bang Deti tadi udah dimasukin. Bang Bro Deti tadi. Oke. Ya, tadi saya sudah masukkan Bro Boni ya. Oke, saya memberi tanggapan juga ya. Memberi tanggapan juga terkait tadi yang kita sudah bahas dari awal tentang Ustadz Adi Hidayat ini ya, yang mengatakan orang Katolik itu menyembah Santo Domingo, itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian terkait dengan tuduhan-tuduhan yang lain, kita perlu menanggapi hal-hal lain juga nanti yang mungkin selama ini kita sudah membiarkannya begitu saja ya. Akhirnya tersebar hoaks akhirnya ya. Jadi tanggapan-tanggapan yang kita sampaikan ya tentunya untuk meluruskan apa yang disampaikan. Kemudian terkait tadi tentang Adam dan Hawa, itu nanti saya akan buat live streamingnya secara sendiri. Dan mungkin saya akan mengutip dulu yang pernah saya pelajari ya tentang kitab Perjanjian Lama. Saya nanti coba cari-cari ininya mungkin ada ya. Kalau belum jadi bungkusan cabai ya bukunya ya. Nanti saya cari-cari coba. Kemudian karena itu panjang sebenarnya kalau kita bahas ya. Dan itu terkait dengan dikatakan di dalam kitab suci bahwa upah dosa adalah maut. Dan juga kematian Yesus itu adalah mati dan bangkit bersama Kristus. Jadi itu sangat kompleks, dalam arti sangat rumit untuk dipelajari. Maka tadi ada yang sempat bertanya bagaimana orang-orang awam mempelajari tentang iman Katolik. Teman-teman, saat ini itu banyak kursus kitab suci. Ya, tadi ada yang bertanya. Untuk saya beritahu saja ya, ada kursus kitab suci yang disebut sebagai KPKS, ya. Ada juga kursus kitab suci yang diadakan oleh beberapa ya mungkin para mantan romo atau mungkin para imam yang sudah purna bakti, mereka juga ada membuka kayak gitu. Tanya saja ke paroki, ke romonya tanya, Romo kalau mendalami kitab suci sebaiknya mengikuti apa? Nah, nanti mungkin romonya memberikan tanggapan ya. Kemudian terkait dengan apa yang selalu difitnahkan kepada gereja Katolik dan terutama juga kekristenan, kita sebenarnya tidak ada urusan dengan orang-orang itu. Tetapi mereka yang selalu mengais-ngais kitab suci kita, mencari-cari dengan cara menafsir sesuka hatinya. Termasuk tadi yang kita tanggapi di awal tadi itu. Nah, itu saya pikir perlu ditanggapi karena apa? Orang-orang muda, anak-anak muda saat ini, itu mereka lebih suka membuka YouTube, lebih suka membuka Google daripada membuka buku. Antisipasi kita adalah melakukan seperti ini. Ataupun website, ya, atau mengembangkan website. Ya, betul Pak Yohanes Boni. Ya, jadi kita harus mengantisipasi karena sekarang buku itu ya bungkusan cabai, nggak dibaca, udah itu. Bukan saya mengeneralisir semua ya, tapi hanya mungkin kalau dikasih ke persen, ya mungkin hanya 30% anak muda saat ini membaca buku, ya kan? 70%-nya itu lebih suka mencari di Google. Nah, kalau sesuatu yang salah tersebar di Google,
lalu kita tidak pernah menanggapi, setidaknya kalau kita menanggapi itu, ketika orang mengetik sesuatu itu akan keluar dua tulisan. Yang satu bisa jadi tulisannya salah, yang satu adalah pelurusan dari tulisan itu. Nah, itu juga saya alami, ya, saya alami. Misalnya ada pembahasan Injil Barnabas. Ketika kita ketik di Google, ada dua keluar, yang satu bohong, yang satu meluruskan. Nah, dengan begitu ada perbandingan dari anak-anak muda itu. Oh, ini yang disampaikan itu ini benar. Yang satu mengatakan, oh yang disampaikan ini salah. Nah, jadi bisa ada perbandingan ya di antara anak-anak muda itu dalam mengambil tulisan-tulisan yang ada di dalam media. Nah, apalagi tuduhan-tuduhan semacam ini. Ini tuduhan-tuduhan lucu menurut saya. Nah, Bapak Ibu, tuduhan-tuduhan ini juga saya alami. Ya, saya punya pengalaman juga dituduh seperti ini. Maka dari itu, kita menanggapi ini bukan karena kita mempunyai dendam kepada orang, bukan karena kita mempunyai kebencian pada orang, bukan itu. Tapi kalau memang salah ya katakan salah. Tidak benar ya katakan tidak benar. Jangan yang salah itu ya didukung. Nah, itu jadi jelas harus kita pahami hal itu, ya. Harus kita pahami hal itu. Oke, tadi Saudara Boni dan Bapak Yohanes Boni sudah menyampaikan tanggapan. Ini teman-teman yang baru bergabung. Tadi Dionisius sudah ya. Saya berikan dulu kepada yang baru bergabung. Setelah itu nanti saya putar lagi, ya. Nanti kita sepakati saja kapan kita tutup. Mungkin sekitar jam 12-an atau jam berapa nanti kita tutup. Oke. Selamat bergabung kembali Pak Dives dan juga Pak Debata, ya. DN3. Oke. Saya berikan waktu kepada Pak DN3 memberikan tanggapan terkait dengan topik kita, di mana Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa kita ini menyembah Santo Domingo. Nah, silakan Pak Debata memberikan tanggapannya terkait tuduhan ini, dan ini viral juga tadi di media-media saya lihat. Silakan Pak. Oh iya. Nah, saya melihat mereka ini tidak menguasai membawa kendaraannya, tetapi dia mencoba membawa kendaraan orang. Jadi sedangkan kendaraan mereka sendiri, dia tidak bisa membawanya dengan baik. Nah, harusnya kalau dia memang orang pintar, dia kuasai dulu yang dia punya, kendaraan imannya, gitu ya. Tetapi mereka malah berpindah keyakinan mengendarai kendaraan keyakinan orang lain. Jadi ya termasuk orang ini memang sumbu pendek ya. Jadi itu makanya banyak orang, saya bilang, kenapa orang itu selalu ingin tahu dan tidak belajar. Hanya keinginan tahunya itu untuk kira-kira mengatakan kecap saya lebih manis gitu. Padahal memang kalau dihitung kecapnya juga kecapnya dia paling abal-abal. Jadi kecap abal-abal biasanya selalu mengatakan kecap saya lebih manis gitu. Namanya jualan gitu ya. Nah mereka itu juga kan pikirannya, wah saya ini jual kapling surga nih. Pikirannya gitu. Jadi kalah argumen gitu ya. Jadi di berbagai sudut pandang yang ada tentang iman, tentang perilaku, tentang apa, mereka tidak ada memenangkan pertarungan kebodohan. Jadi kebodohan yang mereka borong selalu mereka banggakan gitu. Jadi kalau kita, ya kita memang udah bersyukur menjadi anak Tuhan, yang mana kita diberikan kebebasan untuk menguasai apapun, menguasai teknologi, menguasai semua yang kita lihat. Jadi kebodohan itu memang kita tinggalkan gitu. Jadi mereka ingin merapat sama kita, tetapi tertinggal dengan sumbu pendeknya itu gitu. Itu yang saya lihat pola pikir mereka. Tetapi saya selalu mengatakan begini. Nah, kenapa mereka ini selalu tertinggal dan tidak bisa berlari? Misalnya kita berlari nih. Nah, selalu kita yang menjadi tercepat atau terdahulu gitu. Mereka itu ketinggalan apa?
Jadi menurut yang saya tahu, memang ada pola pikir mereka yang kurang vitamin. Nah, jadi makanya selalu saya berbuat sesuatu itu, kenapa ya orang ini dikasih vitamin, nggak mau gitu. Jadi itu yang membuat ketertinggalan. Nah, contohnya nih, saya dulu sama saja ya. Jadi saya berusaha untuk maju. Kalau tidak ada vitamin asumsi ke otak saya, dia nanti akan telat cara berpikirnya. Maka itu saya bilang sama istri saya. Istri saya dulu kan dari yang tidak itu. Nah, saya berseberangan dengan istri saya dulu. Jadi saya bilang, bodoh kali lah istri saya ini mau sama saya pikir gitu. Nah, karena itu loh, kenapa ini kok bodoh mau sama saya ya? Saya orang susah, orang nggak punya apa-apa, nggak punya orang tua. Nah, tetapi lama-lama istri saya ikut juga makan daging babi panggang. Gara-gara makan daging babi panggang itu, istri saya jadi pintar. Makanya saya bilang, asupan gizi ke otaknya itu jadi termotivasi dari cara berpikir saya dengan istri saya itu sekarang itu hampir imbang karena selalu makan daging babi panggang. Makanya di seluruh dunia yang makan daging babi panggang pasti pintar. Itu yang saya lihat. Jadi saya bisa membuktikan di Jepang semua orang makan daging babi panggang, di Hong Kong, di Cina, di Taiwan, semua makan daging babi panggang itu. Makanya cerdas-cerdas. Nah, inilah yang pola pikir mereka ini selalu ingin masuk ke kendaraan kita, tetapi mereka tidak makan daging babi panggang. Ya tertinggallah sama kita kan. Walaupun mereka, penyembah ini. Itu kamu yang ngomong, karena cara berpikirmu loading. Seperti HP lah, kalau kita pakai loading, kita nggak suka gitu. Tetapi selalu mutar aja gitu kan, kalau loading kan gitu. Mutar aja. Kita nggak suka sebenarnya, tapi ya sudahlah, ya tetap HP, nggak mungkin kita lempar kan gitu. Jadi ya Pak Ustadz siapa tadi tuh yang mengatakan itu sok-sok pintar dia itu. Nah itu. Adi Hidayat. Adi Hidayat ini sok pintar dia itu ternyata dia sudah ketinggalan jauh di belakang. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau orang Indonesia ini pergi ke Hong Kong bekerja, pulang-pulang dia akan membangun rumah. Ke Jepang juga gitu, pulang-pulang dia akan bangun rumah. Kesuksesan terlihat dari mereka makan daging babi panggang itu kan, di sana, di sini gitu ya, Jepang di sini. Tetapi kalau pergi ke Arab, mereka itu pulang bawa anak satu, nanti warnanya berbeda, ada yang keriting. Nanti ke Arab yang satu lagi nanti hamil lagi, diperkosa lagi. Nah, mereka selalu mengatakan itu yang terbaik. Ya udahlah, kalau itu yang terbaik untuk kalian, ya jalankan aja lah kalau saya seperti itu. Tetapi saya melihat rel yang benar, setiap negara pasti melakukan tindakan yang benar, tidak memperkosa. Nah, kalau mereka selalu mengumbar itu kebaikan, ya semakin tertinggal lah. Jadi kalau kita sudah jauh di depan menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang bebas, orang yang modern, mengetahui semua sendi-sendi kehidupan, itu karena berkat kita makan daging babi panggang, makanya otak kita cerdas. Mungkin itu dari saya, supaya itu, karena vitamin otak yang kurang menurut saya. Oke, Pak DN Debata. Jadi intinya besok jangan lupa ke Lapo ya. Ya, Bang Naga ya, Pak Dives, iya. Pak Dionisius jangan lupa besok ke Lapo atau ke tempat yang ada daging babi. Ya. Ya. Kalau nggak dikirim ya, pakai alamat dikirim. Oke, sebelum ke Bro Boni dan De Dionisius, saya berikan ke Pak Dives dulu ya. Halo Pak Dives, silakan Pak Dives. Halo, shalom semuanya. Shalom Pak. Yes, saya setuju dengan Pak Debata
bahwa kita tuh harus bukan hanya seperti anak Tuhan saja, tapi kita benar-benar adalah anak Tuhan. Kita mencerminkan apa yang mencerminkan selalu wajah Kristus. Jadi bagaimana anak-anak Tuhan tuh bisa menanggapi masalah-masalah yang ada dan semuanya. Saya mau bicara tentang ini ya, bedanya antara mengapa Kristiani yang menyerang Katolik dan yang non-Kristiani menyerang Katolik. Bedanya itu bahwa yang menyerang Katolik adalah Kristiani, mereka menyerang dengan Alkitab, tapi kalau yang Kristiani menyerang Katolik secara sporadis. Gitu. Secara sporadis ini artinya menuduh secara semua cara digunakan. Ya, tapi bagi saya itu semua karena mereka tidak rendah hati terhadap Tuhan. Itu karena juga pasti harus ada yang dijual. Tapi ya kalau yang menjualnya di bait suci, pasti ada reaksi. Juga saya ada teori yang lain mengapa mereka berbuat begitu. Teorinya itu bahwa adalah untuk popularitas dengan walaupun dengan berbuat kesalahan pun bisa menaikkan popularitas. Apalagi kalau mereka tidak berbuat salah, popularitas akan naik. Di media sosial itu popularitas sangat penting. Sangat penting. Dan ya itu hanya saja untuk mengkantor agama di luar kekristenan itu hanya membuang-buang hanya saja untuk mengkantor agama di luar kekristenan itu membuat buang-buang waktu saja. Jadi saya pikir cara Katolik untuk mengkantor lebih baik agar ada kedamaian. Karena bagaimanapun bagi mereka harus ada yang dijual. Ya, lihat saja pastor. Para pastor tidak mau mengkantor atau membahas apa yang mereka telah lakukan. Karena para pastor tidak mau terjerumus dengan perdebatan. Karena perdebatan tanpa ujung pangkal hanya akan membuat menjadi dosa. Betul. Ya, kalau membahas kitab mereka pun para imam Katolik tidak mau, malah para imam Katolik mengatakan kalau membahas kitab mereka adalah sebuah perdebatan. Tapi menurut saya membahas kitab mereka tidak perlu terjadinya perdebatan dan bukanlah menjadi sebuah ketabuan. Bukanlah tabu untuk membahas kitab-kitab mereka. Tapi sikap mereka itu selalu panas. Mereka menyangka kita ini seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Menuduh Katolik, menyembah Santo Dominikus, padahal mereka sendiri yang sepertinya seperti anak kecil itu. Jadi kalau membahas, saya kira membahas kitab-kitab mereka, tapi kalau mempunyai pengetahuan untuk itu, saya kira itu ada baiknya juga. Jadi tidak seperti pastor yang hanya mempelajari kitab mereka, tapi tidak mau membahas dan mengcounter apa yang mereka lakukan kepada kita. Saya kira itu aja. Oke. Terima kasih Pak Dives. Saya bukan mengatakan bahwa saya mempunyai pengetahuan tentang kitab saudara-saudara kita, tetapi saya sudah mempelajari cukup lama. Dan kalau yang kenal saya di akun-akun Facebook memakai nama-nama yang kurang diketahui bahwa itu saya banyak di medsos. Ya, mungkin suatu waktu nanti kita akan bahas ya
tentang perbedaan Isa dan Yesus. Kita akan bahas. Saya akan melihat timing waktunya. Pasti saya akan bahas itu. Perbedaan Maryam dan Maria ibu Yesus itu juga perlu kita bahas. Saya punya data-datanya. Jadi punya buku-buku juga, bukan yang menulis bukan orang Kristiani yang menulis, tapi mereka sendiri, dari orang-orang mereka sendiri. Tetapi yang saya katakan tadi, Pak Dives, bahwa ada orang yang imannya masih kanak-kanak. Ada orang yang imannya sudah dewasa. Pertanyaannya, kita berbicara dengan orang yang imannya sudah dewasa atau yang masih kanak-kanak? Yang masih kanak-kanak pasti play victim. Atau paling tidak nanti dilayangkan surat kepada polisi. Ini nih yang menurut saya belum ada kedewasaan dalam hal ini. Kalau di luar negeri, membahas soal agama lain itu biasa. Tetapi kalau di Indonesia membahas soal agama Kristen itu sudah biasa. Tapi jangan pernah bahas agama lain ya. Kamu masuk penjara. Nah itu. Inilah kedewasaan ini yang belum ada di Indonesia. Baru ada di luar negeri. Tetapi saya kira perlu kita bahas tentang seperti tadi tanpa menyinggung apapun. Ya, tanpa menyinggung apapun ini sesat atau ini salah. Enggak. Tapi kita membuat perbandingan antara dua ini. Ya, antara dua hal ini kita buat perbandingan. Ya, contohnya nih ya, Isa itu lahir di bawah pohon korma. Yesus itu lahir di Bethlehem. Nah, cerita Isa lahir di pohon korma ini baru ada abad ke-6. Yesus ini ada ceritanya sejak abad pertama. Pertanyaannya, yang mana yang kamu ikuti? Ya kan? Contoh, Maryam sama Maria. Dikatakan bahwa Maryam ibu Isa itu adalah saudara Musa dan Harun. Ternyata dalam Alkitab Kristiani ada yang bernama Maryam itu memang saudara Musa dan Harun. Tetapi bukan ibu dari Yesus. Mungkin ibunya Isa, tapi Isa ini yang dimaksud ini bukan Yesus. Karena jaraknya jauh. Maryam yang dimaksud saudara Musa dan Harun itu selisihnya dengan Maria ibu Yesus itu 1400 tahun. Berarti ada dua cerita yang berbeda. Ya kan? Ada dua cerita yang berbeda. Sama misalnya, ada ayat mengatakan, wahai Isa, siapa yang mengatakan kepadamu, jadikanlah ibuku salah satu dari Tuhan. Ada ayatnya itu. Atau, wahai Isa, siapa yang menyuruh kamu untuk menyembah dirimu dan ibumu sebagai Tuhan. Kalau kita mau membahas ini Bapak Ibu, saya bisa membongkar sejarah. Ternyata yang dimaksud di tempat lain ini tentang Isa ini adalah tidak ada sangkut paut dengan kekatolikan. Karena tidak pernah Katolik itu mengajarkan bahwa Maria itu salah satu dari Tuhan. Nah, pertanyaannya siapa yang diserang di situ? Ya, kolidirianisme. Nah, silakan nanti dibuka YouTube yang namanya Fuli. Fuli dia seorang Mesir, keturunan Arab. Dia membahas tentang perkembangan kekristenan di Arab. Namanya Fuli, channelnya. Dia membahas tentang kolidirianisme itu yang menuhankan Bunda Maria. Nah, ternyata penuhanan terhadap Bunda Maria itu dicatat dalam kitab suci saudara kita ini. Dan tidak nyambung dengan kita yang sama sekali tidak pernah menganggap Maria bagian dari Tritunggal. Atau misalnya, ya, saya ini terpancing untuk membahas, tapi nggak apa-apa, untuk kita renungkan saja. Katakanlah, Tuhan tidak beranak dan diperanakan dalam surah Al-Ikhlas. Siapa juga yang mengatakan bahwa Tuhan beranak seperti beranak manusia, biologis? Tidak ada kan? Tidak ada umat Kristiani termasuk Katolik yang mengajarkan bahwa Tuhan itu beranak, menikah dengan Bunda Maria, lalu melahirkan Yesus. Tidak ada seperti itu. Siapa yang mengatakan beranak biologis? Ya jelas berbeda dong. Yang dikatakan di sini berbeda, yang diyakini oleh gereja Katolik berbeda. Katakanlah Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Dalam surat Al-Ikhlas 1, 2, 3. Di situ dikatakan. Ya. Nah, jadi kalau disejajarkan dengan pemahaman kita, ya jelas nggak nyambung dong. Ya kan? Kita tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu beranak, ya menikah dengan Bunda Maria, Allah Bapa menikah dengan Bunda Maria, melahirkan Yesus. Itu tidak pernah ada.
Nah, pertanyaannya ini nyambung nggak? Nggak nyambung. Iya, silakan saja kamu yakininya, kamu omongin itu, tapi nggak nyambung dengan kita. Nah, ini hal-hal ini bisa saja kita bahas, asalkan tidak baper. Ya, tidak baper, kemudian menuduh saya menista. Ya, saya cukup menguasai sedikit dah tentang itu. Kalau tidak percaya, saya mempunyai buku namanya Sejarah Sosial Umat Islam. Ditulis oleh Muhammad Lapidus. Ya, itu seorang sejarawan. Cari aja nanti di Google ya. M. Lapidus ya, penulis sejarah sosial umat Islam. Nah, saya baca-baca itu atau diskusi dialog Ishak dan Ismail. Saya baca, kita itu tahu gitu loh. Kita itu tahu, tapi yang kita pikirkan ini undang-undang penistaan agama ini berpihak kepada mayoritas. Mayoritas bebas membahas kita yang minoritas, kita tidak bisa. Ini konyol. Nah, begitu Pak Dives tanggapan saya. Sekarang saya berikan kepada Bang Naga dulu. Sepertinya dari tadi menunggu. Silakan Bang Naga. Halo Bang Naga, silakan. Dilanjut aja, saya mendengar dulu aja. Dilanjut. Oke. Tadi putus-putus, tapi mungkin Bang Naga mengatakan supaya melanjutkan dulu. Saya berikan kepada, jadi Pak Dives, lain waktu saya akan bahas. Bahannya sudah ada, ya. Perbandingan tadi, Isa dan Yesus itu perbandingannya jauh, ya. Lalu Maryam dan Maria itu perbandingannya jauh, ya kan. Kemudian tentang Tritunggal yang dibahas di kitab saudara kita sama yang kita punya itu beda. Pemahaman di peranakan atau putra di kita itu berbeda. Itu jauh berbeda. Yang dibahas itu dalam kitab saudara kita itu adalah aliran sesat yang ada di Arab pada abad ke-6. Dan aliran sesat itu disebut kolidirianisme atau ebionit atau nestorianisme. Itu beda dengan apa yang kita yakini. Makanya ketika kita diserang memakai ayat itu sebenarnya kita bisa bantah. Oh, kami nggak meyakini itu kok. Gampangnya begitu, kalau tidak mau lama-lama untuk membahas, lah nggak nyambung itu. Kami nggak meyakini kok Bunda Maria itu Tritunggal. Kalau ada ayat begitu ya kami tidak meyakini itu. Kami tidak meyakini 3 Tuhan. Yang kami yakini Allah Tritunggal, yang adalah Esa. Esa di situ bukan Esa 1 numerik. Nah, ini lagi harus didalam lebih jauh. Pasti mereka akan bingung numerik itu apa. Ya, bukan seonggok tonggak gitu loh. Tuhan itu bukan seonggok tonggak yang diam begitu. Kalau kita percaya Tuhan itu ada di segala tempat, berarti Tuhan itu luas dan tidak terjangkau, tidak terbatas. Gitu. Nah, ini bisa kita bahas. Hanya masalahnya tadi itu, undang-undang penistaan agama ini tidak memihak kepada kita. Karena kalau kita menyinggung orang lain, kita langsung kena. Tapi orang lain menyinggung kita, wah bebas aja mereka di situ. Bahkan mereka sambil ketawa-ketawa menghina, ya kan? Nah, itulah kenyataan di bangsa Indonesia ini. Tidak ada kedewasaan untuk hal itu. Oke, karena Bang Naga tidak menanggapi, saya berikan kepada Bang Boni. Mungkin menanggapi juga. Ya, mungkin kita sebentar lagi udahan ya. Udah malam kita. Sebenarnya benar yang kata siapa tadi Bang Davis ya, itu perlu kita menanggapi karena kita tahu dan kita juga tidak mau menjerumuskan para iman kita terjun ke sana. Nah, itu satu. Keduanya, kita tahu keterbatasan para imam kita yang jauh di bawah standar. Masih banyak harusnya gereja yang harusnya romonya bisa hanya satu. Nah, karena keterbatasan itu ya kita maklum untuk tidak memaksakan para imam kita untuk menjawab hal seperti itu atau menjawab iman-iman orang lain. Itu satu. Keduanya, menurut aku kita nggak usah menjawab spontan, membahas seperti yang dilakukan Pauzang atau membahas yang dilakukan Saiful Ibrahim.
kita harus menjawab mereka dengan memiliki dasar. Apa dasar itu? Kita bisa menjawab mereka, menemukan video mereka yang berkaitan dengan kita. Kita cukup menjawab video itu. Kalau kita menjawab mereka dengan vulgar atau seperti Saiful Ibrahim atau Paul Zhang atau kayak Ahok, tetap kita akan mengalami rugi sendiri, dan pasti kita akan, dan itu juga nggak baik antara hubungan kita sama lingkungan, antara hubungan kita yang telah dibangun gereja sekarang juga ingin hidup berdampingan. Ini menurut aku ya, kita boleh membahas yang bukan iman kita, tapi kita berdasarkan video atau kita memiliki dasar. Jadi kita menanggapi atau meluruskan saja pernyataan mereka. Bila ada yang perlu kita sampaikan di situ, ya bisa kita selipkan di situ. Jadi kita jangan membahas seutuhnya mereka. Itu aja dari saya sih, teman-teman. Terima kasih untuk semuanya, terhadap Bang Deti, Bang Dionysius, Bang Naga, Divas, DM3. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati. Assalamualaikum. Oke, itu closing statement dari Bang Boni. Sekarang saya memberikan kepada Dionysius, ini closing statement ya, karena kita akan menutup. Silakan Dionysius memberikan closing statement, panjang nggak apa-apa, silakan. Ya, besok saya ke Lapo ya. Nah, kalau minum badak di situ. Kalau apa? Ya. Kalau menurut saya, selain tujuan mereka seperti ini, menuduh tanpa dasar, selain tadi dari Pak Divas mencari popularitas, saya juga ada alasan. Kalau menurut saya, selain mencari popularitas, mereka juga yang namanya itu caper lah. Jadi kita boleh menanggapi. Saya setuju memang kita boleh menanggapi, tapi jangan spontan lah. Seperti Bang Boni katakan, jangan spontan. Itu maksudnya jangan seperti langsung kayak pernyataan kita langsung seperti Paul Zhang gitu. Nanti malah kena undang-undang penistaan. Karena itu tadi, kalau kita tanggapi mereka dengan kasar atau dengan penuh kesebalan, ya mereka akan malah makin senang, dan mereka akan makin menuduh, menghujat. Tapi kalau kita tanggapi dengan emosi boleh. Saya juga kadang-kadang kalau menanggapi itu orang-orang yang nggak pernah makan babi itu jadi bego itu, saya kadang-kadang juga kesal. Kalau mau saya suap babi nggak bisa, itu dia bilang haram.